Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Ilil, Bu. Oh iya, Mbak ini yang kemarin mau WA ya? Iya. Silakan duduk, Mbak. Yang sini apa sih? Di sini aja deh. Oke. Jadi apa deh? Menyamankan dulu duduknya, Mbak. Oke, ngomong-ngomong tadi Mbak Ilil dari mana nih? Habis dari kelas baru aja. Selesai mau Capek ya? Habis kelas apa, Mbak? perencanaan karir. Perencanaan karir itu kayaknya mata kuliah BK ya? Iya, Bu. Kalau Mbak ini dari BK sendiri atau ikut transdisiplinan? Saya dari BK-nya. Oke, BK Pride ya? Iya, BK semangat. Semester berapa sekarang? Semester 5, Bu. Udah semester 5 ya, udah mau lulus lah ya. Iyalah. Tadi kuliah dari pagi? Iya, dari pagi. Dari jam berapa? Jam 7. Habis sekali ya. Tadi udah sempat sarapan atau belum? Jadi saya sarapan aja. Sarapan apa? Makan nasi pakai ayam. Beli? Beli, Bu. Kenapa kok nggak masak sendiri? Buru-buru, Bu, soalnya tadi jadi kayak gak sempat masak, jadi ya udah deh beli. Tadi bangun jam berapa emangnya? Tadi bangun jam 4, Bu. Terus kegiatan kan, sholat, terus kegiatan. Terus habis kegiatan kan selesainya jam 6, jam setengah 6 lah saya di pesantren ya, Bu, di pondok. Kirain di kos ada kegiatan apa gitu. Kamu kali, Bu. Saya di pesantren, terus saya kegiatan kan habis subuh itu ngaji, kayak setoran hafalan gitu loh, Bu. Nah, saya ke atas duluan, kan saya udah selesai setoran hafalan, saya ke atas duluan jam setengah 6, terus kan saya kayak siap-siap gitu. Nah, jarak saya dari pondok ke sini kan ya seenggaknya kalau kita cepet-cepet itu 30 menit. Gitu. Itu Iya, udah cepet itu. iya. Kalau nggak cepet, nyantai gitu. Ya 40 menit lah, Bu. 40 menitan lah kalau kita sering jalannya nyantai gitu. Soalnya naik angkot juga, terus nungguin angkot juga. Nah, tadi tuh saya terlambat, Bu, terlambat setengah jam tuh karena nungguin angkot. Gimana dosennya, apa marah-marah atau Enggak sih, Bu. emang kesepakatan berapa menit kalau? 15 menit. Oh, berarti udah telat dong. Ya, telat. Mana saya nggak suka ya seperti itu. Tapi tadi udah bilang ke ibunya gitu. Betul. Nggak bisa, Bu. Waduh. Terus di absen ibunya gimana? Nggak masuk. Nggak, apa? Mungkin lain kali bisa itu ya bilang meskipun telat gitu. Iya. Wah! Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Sepertinya kok kayak banyak sekali bebannya gitu. Ya beban sih ya, masa ada orang yang nggak ada beban, Bu. Ada tanggung jawab, aku masuk ke rakyat, aku masuk ulun ada ayat ini itu, Bu. Artinya apa? Setiap orang itu adalah seorang pemimpin dan pasti bertanggung jawab atas apa ya. Oke, Masya Allah sekali Mbak ini. Waktu. Kalau siang ini kegiatannya apa, Pak? Udah selesai, Bu. Udah mau pulang. Berarti tinggal konseling ini ya. Iya. Kalau dalam semester 5 ini kesibukannya Mbak apa? Ya kuliah aja sih, tugas-tugas, terus sama di UKM, Ikut UKM apa? KSC. Oh, yang itu ya, yang namanya kayak DDI gitu ya. Iya, ya saya Program keagamaan gitu ya. Iya, saya di bidang PDI. Oke, keren sekali. Udah berapa lama? 2 tahun. Ini dari awal ngambil. Dari semester 2. Dari semester 2 sampai 5. Oh, dari semester 3, Bu. Pendaftarannya semester 3. Gimana? Awal masuk tuh semester saya lupa. Oh, dari semester 2 benar. Oke, berarti dari semester 2 sampai sekarang ya sih, 2 tahun ya. Iya. Gimana Mbak di UKM-nya? Enak ya? Enak
ya banyak prokernya, banyak yang harus dikerjain itu sih. Oke. Apa? Biasanya Mbak kalau belajar gitu gimana? Kan tadi sibuk banget ya katanya. Gimana kalau belajar gitu? Saya emang gak pernah belajar Bu, cuma kerjain tugas doang. Kalau gak ada tugas nggak belajar. Cuma ngumpulin tanggung jawab aja. Iya. Oke. Kalau apa namanya? Di semester 5 itu ada ini nggak sih Mbak, sus gitu? Iya. Gimana Mbak susnya perkembangan ini? Kan udah minggu keberapa ya kuliah? Udah minggu ke-10 ya? Gimana perkembangan susnya? Kalau ada perkembangan sih Bu, paling masih di bab 2 aja sama revisi bab 1 sama nyicil bab 2. Siapa Mbak? Widya. Oh, Widya. Tadi yang ngajar perencanaan kali? Iya. Gimana Mbak? Apa Widya ini ada bedanya nggak waktu di kelas sama di PR? Sama sih Bu. Sama. Gimana? Ya tegas, kemudian orangnya dijelasin. Cuma kan Bu Widya kan salah satu sekretaris departemen, jadi ya agak sibuk gitu. Pas selalu ada gitu kan, kita disuruh mandiri terus nanti laporan kayak gitu doang sih. Kalau biasanya kan ada kayak presentasi gitu ya? Iya. Satu, dua. Iya. Itu biasanya presentasinya gimana? Ya presentasi. Kalau sebenarnya kemarin offline tapi ibunya mendadak ada acara di luar kota, jadi offline deh. Offline. Mana sih Bu? Nggak tahu sih. Ini capek ya Bu? Iya. Sama dong. Nggak apa-apa. Karena ini masih waktunya kerja, jadi harus tetap semangat. Kalau semester 5 gitu tuh ada ini nggak sih kayak kuliah tamu gitu loh? Oh iya. Gimana? Udah berapa kali? Ini baru 2 kali. Apa itu matkul apa? Kesehatan mental dan BK ABK, kebutuhan khusus. Apa yang Mbak dapatkan dari kuliah tamu? Apa ngantuk-ngantuk? Enggak sih Bu, alhamdulillahnya tuh enggak. Sebenarnya pas awal datang sih nggak rada ngantuk, cuman pas udah masuk, udah dijelasin materinya tuh enggak ngantuk. Enak sih karena kita sama dengan udah praktisi aku dengan ahlinya gitu. Jadi senang aja kita dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru yang enjoy sih, enak sih, saya senang banget. Kayak dijelasin materi gitu kan konsepnya? Bukan materi sih Bu, cuman lebih ke gimana ya? Nggak kayak materi ini apa gitu, enggak. Kalau kesehatan mental tuh langsung kayak interpretasinya, kayak langsung gitu loh Bu. Jadi kayak ringan dan mudah diserap, mudah dipahami. Kayak gitu. Kayak praktek-prakteknya langsung gitu ya? Ya, terus kayak masalah problem kayak gitu, terus disambut pautkan dengan BK kayak gitu. Kalau yang tadi apa BK ABK gimana? Itu sih kayak mungkin kalau bisa dibilang materi sih ya dikit, kayak dijelaskan ABK itu apa sih, terus pentingnya buat kita mengetahui anak yang memiliki disabilitas sejak kecil tuh apa. Kalau kemarin tuh kita di khusus anak yang autisme, penyandang autisme itu, dan ibunya itu guru SLB autis UM yang ngisi praktisinya. Itu anaknya autis, dibawa juga anaknya, terus sama muridnya juga satu yang masih kecil tuh dibawa juga. Jadi kita memang benar-benar tahu anak autis tuh kayak gini gitu. Berarti kalau di BK itu lebih ke langsung dibawain contoh orangnya biar Mbak dan teman-teman bisa membedakan apa tadi autis ya, autis yang semacam ini dan semacam ini. Iya, benar-benar keren ya. Gimana perasaannya Mbak waktu di kuliah tamu? Senang sih Bu, apalagi saya selalu di depan gitu ya. Oke. Soalnya saya kalau di belakang tuh mudah ngantuk, terus fokusnya juga mudah terpecah kayak gitu. Jadi saya selalu di depan, dan kalau di depan tuh saya merasa gampang banget gitu
penjelasannya kayak gitu, seneng dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru gitu. Oke, berarti Mbak itu seneng di depan gitu ya. Berarti Iya. apa ya, kalau di mahasiswa itu sepertinya mereka malah lebih senang di belakang ya, tapi kalau Mbak ini suka di depan malah. Iya, soalnya kalau saya jangankan di belakang, di depan pun kadang fokus saya tuh terpecah gitu, kayak gini terus gak fokus gitu. Jadi saya di depan tuh biar saya fokus gitu Bu, dapat nyerap kayak gitu. Kalau di belakang saya nggak bisa. Kalau yang saya tahu tuh kadang ya ada yang saya dengar gitu, kalau misalnya di belakang tuh nggak gampang ditunjuk gitu Mbak. Kalau di depan emang sering ditunjuk gitu. Ya nggak selalu sih, saya mengacungkan tangan. Sudah keren loh Mbak ini mengacungkan tangan jadi ya berani. Oke, selanjutnya sebelumnya Mbak Ilil kan dari BK pernah melakukan konseling? Gak pernah sih Bu, kalau konseling saya konseling gitu belum. Kalau praktik Praktik mah iya Bu. Gimana praktiknya? Ya praktik konseling sama temen yang partner gitu. Oke, berarti Mbak Ilil sudah cukup tahu lah ya dasar-dasarnya konseling itu gimana. Iya. Mungkin bisa Mbak jelaskan sedikit aja apa sih konseling, terus peran-perannya konselor-konseling gitu. Kalau yang saya pahami ya Bu, tadi selain loh Bu. Enggak ada yang salah, kan namanya pendapat, enggak ada yang salah. Iya. Nah, kalau sepengetahuan saya, konseling itu proses interaksi, mana di dalamnya itu ada proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor pada konseli gitu ya, yang memberikan bantuan itu untuk bisa menemukan solusi-solusi atas masalah yang dihadapinya gitu. Nah di sini ada konselor itu yang mendorong, yang memfasilitasi konseli agar dapat mencapai tujuannya gitu. Dan ada konseli, ya konseli itu dalam konseling dituntut atau dihimbau untuk lebih aktif, yang lebih aktif lagi untuk bercerita gitu dengan terbuka kayak gitu. Terus konseling juga harus aktif untuk mencari atau mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan yang dialaminya sendiri gitu. Jadi pengetahuan Mbak Ilil tentang konseling itu udah bagus ya. Seperti yang Mbak Ilil tahu, kalau misalnya di dalam konseling itu konselingnya itu harus lebih aktif, kalau bisa ya terbuka sama konselornya gitu, biar enak gitu ngobrolnya dan bisa mencapai solusi yang tepat ya. Mbak Ilil juga jangan khawatir, saya konselor di sini akan merahasiakan apa yang Mbak ceritakan. Jadi kita ngobrolnya ya di dalam ruangan ini. Nanti setelah ini saya tidak akan menceritakan pada teman-teman Mbak Ilil atau mungkin ke konselor-konselor yang lain. Mbak Ilil tenang saja, kita ngobrolnya santai-santai aja gitu ya. Oke, dalam konseling juga nggak mungkin ya Mbak kita ceritanya itu dari siang ini mungkin sampai malam gitu, nggak mungkin ya. Jadi gimana nih kira-kira Mbak Ilil bersedia untuk melakukan konseling berapa menit? 30 atau 40 menit gitu? Cukup 30 ya cukup ya. Oke, jadi kita akan melakukan konseling selama 30 sampai 40 menit ke depan ya. Kalau misalnya nanti kita belum mencapai solusi yang tepat, kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nanti di tengah-tengah konseling saya pengen kamar mandi gitu, bisa Bu? Boleh, tapi nanti ada waktunya ya. Jadi kalau bisa mungkin sekarang mau ke kamar mandi? Enggak sih, belum sih. Biasanya suka tiba-tiba soalnya. Oh, nggak apa-apa, nanti kalau memang udah nggak bisa ditahan nggak apa sih, nanti saya izinkan keluar dulu sebentar. Oke, bisa. Ya. Oke, sudah siap? Yap. Oke, silakan Mbak Ilil mungkin bisa diceritakan dulu apa yang membuat Mbak Ilil datang untuk konseling. Saya berapa ya Bu? Iya. Nah, kita BR Bu, sahabat saya tuh sekarang ini
sibuk sebenarnya kayak gitu. Ya saya kayak kurang nyaman aja sekarang sama pacar saya. Kurang nyaman ya sama pacarnya sekarang, lagi LDR gitu. Kurang nyamannya kenapa ini, Mbak? Iya, kayak saya merasa kalau hubungan kita itu nggak seperti dulu, kayak permain karet gitu loh, Mbak, yang manis, habis itu sepah gitu loh. Mbak Lili sepertinya apa ya, menghafal peribahasa gitu ya. Iya, saya dulu suka bahasa Indonesia. Oke. Seperti manis sepah dibuang, berarti Habis manis sepah dibuang. habis manis sepah dibuang. Mbak merasakan kalau dulu itu kayak jatuh cintanya tuh kayak gitu. Sekarang semakin kesini kok semakin berkurang gitu. Iya. Oke. Mungkin Mbak bisa ceritakan secara detail gitu apa yang terjadi di konfliknya Mbak ini. Saya itu sekarang kan ya kita sama-sama sibuk ya. Ya saya paham lah, dia juga kuliah dan dia juga nggak kuliah doang, kerja juga gitu. Nah tapi tuh kayak saya ngerasa ada yang beda gitu. Dulu tuh dia masih kayak ngabarin lah, chat atau telepon ya seenggaknya minimal 3 hari lah ya, daripada 3 hari sekali. Terus dia excited gitu kan kalau ada chat dari aku dari saya, ada telepon kayak gitu. Terus saya dulu juga sering cerita macam-macam. Nah sekarang tuh saya kayak ngerasa kita nggak excited gitu loh. Kayak saya sendiri tuh ngerasa saya udah nggak excited sama dia. Saking jarangnya kita komunikasi, chat kayak gitu. Jadi saya kayak ya udah deh. Saya tuh juga sebenarnya ya semua perempuan lah ya Bu punya rasa cemburu. Siapa sih yang nggak khawatir kalau cowoknya itu jauh dari dia? Siapa sih yang gak cemburu dengan orang-orang yang bisa menatapnya, yang bisa ngobrol sama pacarnya, sedangkan saya tuh mau ngobrol aja harus nunggu waktu kayak gitu. Kan saya juga cemburu, iri dengan orang yang seperti itu, dengan orang-orang yang dekat sama cowok saya ya di sana di Kairo. Nah apalagi sekarang tuh cowok saya itu lagi ada proyek bikin film gitu loh Bu, short movie, dia jadi penulis naskahnya, tapi juga jadi aktornya kayak gitu. Otomatis kan interaksinya sama perempuan kan ya sering gitu loh Bu. Ya jadi ya saya khawatir gitu, terus dia juga jarang lanjut saya kayak gitu. Jadi ya saya tuh kayak merasa udah gak ada rasa, karena saya cerita tuh dia tuh udah gak ada antusias atau apa. Dia saya tahu dia bukan kayak saya tentang saya gitu, tapi ya gimana ya, namanya juga khawatir. Mungkin karena itu, karena saya udah gak mau cemburu buta kayak gitu kan, terus saya dulu kamu sama ini yang saya punya gitu kan, nanti dia juga sakit hati. Ya udah akhirnya saya tahan diri saya buat gak cemburu. Saya kayak bodo amat, I don't care kayak gitu. Lu mau jungkir balik kayak lu mau kayak gimana kayak I don't care kayak gitu. Nah tetapi karena saya bodo amat itu, akhirnya rasa cinta saya selama ini itu ikut terkikis Bu. Akhirnya saya udah kayak empty love gitu, udah gak ada apa-apa, udah gak ada rasa kayak gitu sama dia. Yang gak enak aja sih, gak nyaman gitu. Gimana sih kayak itu punya problem sama orang, tapi ini orangnya jauh. Ya kalau orangnya deket mah kalau kita ketemu kan bisa diadik-adik, bisa lambat tuh lupa gitu kan dengan masalahnya karena berinteraksi. Sedangkan sekarang kan saya sama cowok saya kan LDR, kita nggak bisa ketemu, terus kita jarang komunikasi juga, jadi kan nggak enak, nggak nyaman gitu. Pada intinya permasalahannya Mbak Ilil itu karena hubungannya Mbak Ilil yang semakin renggang gitu ya,
cara ngabarin, terus udah nggak antusias lagi kalau misalnya saling cerita gitu ya Mbak, benar ya? Oke, sekarang dan Mbak juga khawatir karena sekarang pacarnya Mbak itu sedang melaksanakan proyek film, di situ jadi aktor, jadi penulis, dan otomatis di situ akan interaksi dengan cewek-cewek. Mbak khawatir kalau misalnya dia akan nyaman atau mungkin sampai jatuh cinta sama perempuan-perempuan di sana gitu ya. Oke, lalu tujuan yang pengen Mbak Il capai dalam konseling itu apa sih? Ya, saya pengen hubungan saya sama cowok saya itu kembali lengket gitu loh Bu, seperti di awal. Kayak ya saya pengen kita baik-baik aja, komunikasinya lancar, terus nggak saling diem-dieman gitu. Ya pengen pokoknya bagi harmonis. Oke, jadi tujuannya adalah Mbak Il pengen setelah ini hubungannya Mbak itu jadi lebih harmonis, terus nggak diem-dieman kalau misalnya ada masalah gitu. Oke, sebenarnya perlu Mbak Il ketahui bahwasanya permasalahan dan diri Mbak Il itu adalah dua hal yang berbeda. Tadi inti masalahnya Mbak itu bisa dikatakan Mbak itu khawatir dengan pacarnya Mbak ya. Rasa khawatir dan diri Mbak itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, untuk lebih enaknya kita ngomong antara dua hal ini, mungkin Mbak Il mau memberikan nama untuk si khawatir ini apa? Biar bisa membedakan diri Mbak Il dan juga permasalahan. Mungkin contoh nama itu ya dari bunga atau dari hewan atau apa gitu, misalnya si kucing atau si bulan gitu. Gimana Mbak? Mungkin Mbak ada ide untuk memberikan nama di permasalahan ini? Kalau saya kasih nama over gimana? Over. Iya. Boleh. Si over gitu ya. Iya. Oke, boleh. Berarti rasa khawatirnya Mbak itu tadi itu kita namakan dengan si over. Iya. Dan si over ini berbeda dengan Mbak ya. Apa sih efek yang mempengaruhi, apa sih efek dari si over ini di dalam hidup Mbak? Mungkin dari ini dulu ya, dari diri Mbak dulu. Ya saya jadi nggak tenang, kayak rasa terus overthinking terus, kayak apa ya, nggak tenang gitu loh, ngerjain apa tuh kepikiran gitu, terus nggak tenang gitu. Terus saya jadi kayak apa ya, nggak bisa ngelola emosi saya, ego saya, jadi saya jadi diem sama cowok saya gitu. Jadi dampaknya itu adalah Mbak jadi overthinking gitu ya, sampai nggak fokus untuk ngerjain sesuatu. Kalau efeknya bagi kesehatan Mbak apa? Ini sih Bu, kayak mungkin saya tuh kalau makan ya inget gitu cowok saya. Tadi nggak nafsu makan Bu, tapi itu ini sebenarnya, tapi buat saya itu better sih, kayak ngasih efeknya ke saya tuh saya jadi nggak banyak makan, terus saya berat badan saya turun gitu, jadi saya nggak overload. Berarti ada efek positif dan efek negatif. Kalau efek negatifnya Mbak nggak nafsu makan tadi ya. Kalau yang efek positifnya Mbak jadi lebih bisa menjaga diri gitu ya. Oke. Kalau efeknya di teman-temannya Mbak, mungkin ketika Mbak bersosialisasi mungkin karena banyak pikiran ya, terus mungkin nggak bisa mengelola emosi atau apa? Nggak terlalu banyak sih Bu, cuman ada kadang kalau saya emang lagi greget banget gitu kan, misalkan naik turun ya Bu, kalau saya emang gregetnya banget gitu ya, saya
kayak males aja ngomong sama orang kayak gitu, kayak males aja gitu terus. Oke, jadi lebih banyak diem gitu ya. Kalau misalnya temen-temennya Mbak menyapa gitu gimana? Ya disapa balik, cuma Biasa. ya biasa. Oh ya kayak gitu sih. Cuman nggak yang heboh gimana gitu. Emangnya biasanya heboh gitu? Iya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada si over ini datang Mbak, kalau disapa orang tuh iya gitu kayak males-malesan gitu ya. Tapi kalau misalnya si over ini nggak ada, Mbak jawabnya sumringah gitu. Iya. Halo gitu. Oke. Sebelumnya pernah nggak sih Mbak berada di situasi yang sama seperti ini? Pernah? Oke. Apa yang Mbak lakukan saat itu? Marah juga? Saya bilang ke cowok saya marah, gitu sih. Oke, berarti Mbak ini sebenarnya sudah bagus ya, mengungkapkan apa yang Mbak kesalkan gitu ke pacarnya ya. Iya. Terus respon dari pacarnya Mbak gimana? Ya, waktu itu kayak pacar saya tuh ya nanggepin masih bisa bersabar sih, gimana sih kayak di jamnya tuh di apa ya, diademin gitu sama cowok saya. Tapi kalau cowok saya udah gak kuat ya dia marah. Tapi saat cowok saya marah itu saya kayak ngerasa emang saya yang salah gitu loh Bu. Cowok saya juga ngeluapin gitu, dan maksudnya misalkan aku salah tuh dikasih tahu, enggak aku nggak gini terus kan saya jadi oh ya saya salah kayak gitu. Tapi sekarang kan enggak gitu. Cowok saya kan juga kayak mungkin udah capek sih sama saya. Oke, berarti dulu responnya itu pacarnya Mbak itu kayak menasihati balik gitu ya? Yang mengungkapkan perasaannya juga lah kayak gitu, nggak dipendem dia. Kalau sekarang diam soalnya kayak katanya tuh dia tuh pernah bilang bakal tuh dia tuh bingung harus ngapain, soalnya kata dia di batasnya tuh selalu salah kayak gitu, jadi bingung kalau gini salah, kalau gitu salah gitu, jadi dia lebih banyak dia takut ngerespon saya, takut salah gitu. Oke, berarti pacarnya Mbak sekarang tuh lebih banyak diem karena takut nanti kalau ngomong jadi salah gitu, terus jadi bertengkar lagi. Pernah nggak Mbak itu merasakan waktu si over ini datang ke kehidupannya Mbak, tapi Mbak bisa mengatasi hal itu? Mulai bisa kayak gitu tidak ya Bu? Iya boleh. Iya ada. Bagaimana Mbak? Apa yang Mbak lakukan pada saat itu? Komunikasi asertif. Gimana tuh Mbak komunikasi efektif? Kayak saya kayak tarik nafas, terus kayak ngelola emosi gitu, kayak berpikiran positif dia tuh kayak misalnya itu buat dia juga, masa depan dia juga kayak gitu. Semuanya tuh bukan tentang aku kayak gitu. Dia juga nggak selalu bakalan suka sama cewek lain kayak gitu. Dia di sana tuh kerja terus cari duit lah kayak gini, itu buat persiapan kita nanti. Itu juga kayak saya itu ditabung buat nanti sama aku kayak gitu sih Bu. Dia udah berhubung, dia tuh sudah berusaha buat hubungin aku kayak gitu sih Bu. Jadi lebih positif gitu ya. Tadi sampai Mbak jadi salting gitu kalau membicarakan pernikahan gitu. Iya kan Bu, siapa yang kesal? Oke Mbak Ili, kalau misalnya di depan Mbak Ili itu ada sebuah layar besar. Nah di situ Mbak berada di situasi permasalahan ini dan ada si over tadi. Apa yang Mbak lakukan di situ? Kalau misalnya
Mbak berhasil untuk mengalahkan si over di dalam layar itu, apa sih yang Mbak lakukan untuk melawan si over? Ya, saya berpikir positif dan itu kayak meditasi gitu. Masya Allah. boleh, gak apa kalau itu memang membuat Mbak lebih tenang. Iya, saya berdoa bahwa ya Allah jagalah hatinya saya, karena ia muqallibal qulub tsabbit qalbah ala qalbi gitu, karena yang memiliki hati dan yang maha membolak-balikan hati itu adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya meminta langsung kepada yang sang pemilik hati. Ya Allah. Terus di situ saya bakalan bilang ke cowok saya kalau misalnya saya nggak enak ada cemburu, terus saya berusaha buat turunin ego saya merespon dia itu dengan baik. Kan selama ini saya merespon dia itu kan kayak cuek kayak gitu. Nah kalau dibilang tuh ya saya meresponnya dengan baik seperti yang biasanya kayak gitu, terus bilang aja kalau ditanyakan dengan baik lah, dan sampai begitu biasa. Jadi pada intinya yang Mbak katakan tadi di dalam layar itu, Mbak mencoba untuk membalas pacarnya Mbak itu dengan kata yang enggak jutek, kemudian lebih banyak berzikir atau meditasi tadi ya biar enggak overthinking. Terus apalagi tadi satunya? Berdoa. Sudah cuma dua? Berdoa dan mengajak komunikasi. Ya, komunikasi asal saya sendiri, kayak self talk dengan diri saya sendiri. Oke, gimana perasaannya Mbak setelah seandainya Mbak sudah bisa melawan si over? Ya saya senang, saya jadi tenang, bahagia, terus rasa cinta saya itu banget. Oke, tadi Mbak sudah menyebutkan tujuannya, terus juga kata tentang kalau misalnya tadi di dalam sebuah layar Mbak bisa melawan si over ini. Nah, untuk mencapai tindakan-tindakan itu apa sih yang pengen Mbak lakukan saat habis ini? Kalau misalnya si over datang di hubungannya Mbak, apa yang pengen Mbak lakukan? Saya bisa sama komunikasi efektif sama saya cowok saya kayak itu kayak manggil doang kayak apa kayak gitu. Soalnya cewek saya tuh bilang ya kalau aku kangen sama kamu yang manja kayak gitu. Jadi saya tak manja-manjain lagi. Maksud saya bukan manja saya sebenarnya ya. Ya udah manja-manja biar dia cinta sama saya. Biasanya kalau perkataan manja-manja itu gimana? Enggak, saya malu Bu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Contoh kecil itu kan biar tindakan Mbak itu lebih spesifik lagi nanti mau ngajak komunikasinya itu gimana? Karena aku kalau manggil kan AA ya dia. Iya. Soalnya dia langsung kayak bilang kayak, aku pengen ketemu, aku kangen gitu, aku ngantuk, kayak gitu-gitu sih, kayak gitu doang. Kayak ngungkapin kangen, terus aku ngantuk, aku pengen tidur, atau mungkin aku capek nih. Kayak aku nggak suka kalau gini, kayak gitu. Iya, berarti kayak ngungkapin gitu ya. Tapi dengan mungkin Mbak itu komunikasinya dengan apa ini? Chat apa? Ya kadang chat, kadang PM. Kalau misalnya telepon gitu, ngomongnya juga seperti ini ya. Oke, berarti Mbak membuat diri Mbak itu lebih manja biar si pacarnya Mbak itu merasa kita itu loh hubungannya tuh lebih harmonis sekarang. Ada yang mau ada yang pengen Mbak ucapkan katakan lagi? Apa ya? Ya ini sih mau kasih tahu curhat aja kalau itu
cowok saya tuh kayak ngerasa nggak dihargai gitu jadi laki-laki. Kayak gitu, kayak apa ya, ya mungkin karena saya saking tingginya ego saya sama gengsi saya, jadi dia tuh nggak dihargai. Kalau saya panjang itu kan kayak aku kan sebagai cewek gitu ya Bu ya, terus dia sebagai laki-laki gitu, kayak yang apa sih, maskulin gitu loh. Gimana sih kayak gitu ya laki-lakinya. Nah ini selama ini tuh karena saya budak, terus saya dia tuh pernah bilang ke saya kalau saya tuh yang lebih dewasa dari dia, padahal sebenarnya enggak, sebenarnya saya nggak pengen manja-manja kayak gitu, dan saya tuh gengsi gitu Bu. Jadi ya dia tuh pengen diposisikan sebagai ya selayaknya seorang laki-laki dalam hubungan kayak gitulah, yang maskulin yang mendominasi di jalan saya kayak gitu sih. Terus makanya itu saya kayak dia kangen saya manja-manja kayak gitu. Oke, berarti Mbak itu pacarnya Mbak itu sekarang kangen gitu loh sama Mbak yang manja-manja, nggak harus dewasa terus gitu ya. Oke, tapi tadi Mbak bilang kalau Mbak itu gengsi, gimana untuk melawan rasa gengsi itu? Ya dilawan aja, chat gitu lah, minimal chat duluan. Oke. Atau enggak, kalau dia chat tuh ya kalau dia kasih love ya saya kasih love gitu. Oke. Ada yang mau dikatakan lagi? Ada, kalau dia panggil saya ya saya sayang gitu. Memang biasanya ini manggilnya gimana? Dia mengganggu Mbak Teteh. Oh. Terus Tapi kalau kadang misalnya pacarnya Mbak bilang sayang, terus Mbak balasnya apa? Biasa, kayak misalkan memanggil kayak sayang gitu ya. Kan saya kan kalau ngobrol kan kadang pakai bahasa Arab ya. Nah, kalau iya gitu kan di Jawa tuh dalam, kalau di bahasa Arab tuh labai gitu. Biasanya labai doang, labai kayak gitu. Oh, mungkin nanti ditambahkan gitu ya. Ya labai ayah. Romantis sekali ya. Aduh, seperti ABG. Nggak apa-apa. Ya memang kalau lagi jatuh cinta memang seperti itu. Iya, saya tuh pengen jatuh cinta setiap hari. Mungkin saya bisa dibikin jatuh cinta setiap hari seperti sekarang. Untuk apa? Untuk membangun hubungan Mbak yang lebih harmonis itu selain dari komunikasi tadi, apa yang ingin Mbak lakukan? Apa? Saya harus ke sana gitu, nemuin dia gitu. Gak punya duit, Bu. Oke, berarti cuma komunikasi aja. Iya, jadi apa lagi, Bu? Tentu pengen sih ada kalau aplikasi-aplikasi yang bisa bikin bisa buat orang LDR, kayak aplikasi nonton, aplikasi game. Tapi ya saya sadar lah, kalau saya sibuk. Jadi ya kayak possible. Terus itu perbedaan aku. Jadi ya gimana lagi kalau nggak komunikasi sama sih, komunikasi sama musik. Komunikasi dan positive thinking. Yes. Sudah bagus ya Mbak ya. Siapa sih yang mengetahui perbedaan Mbak setelah Mbak itu seandainya sudah bisa melawan si over? Ya cowok saya. Oke, ada lagi? Cowok saya. Oh ini orang-orang kamar saya. Kenapa itu? Orang-orang kamar biasanya kenapa kok dia yang menjadi tujuan yang kedua? Soalnya tahu apa ya, saya suka chat kan sama cowok saya kayak gitu, terus saya gimana kan kelihatan. Kalau saya suka bilang saya sering telepon sama cowok saya kan kelihatan, jadi mereka tahu. Oke, berarti yang pertama adalah cowoknya Mbak karena ada perubahan yang lebih baik untuk hubungannya Mbak. Yang kedua teman-teman kamarnya Mbak karena Mbak terlihat sumringah, semangat ngajinya gitu ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Sudah cukup. Oke. Dari sesi konseling kali ini apa sih yang sudah Mbak dapatkan? Ya saya lebih apa ya Bu ya, lebih ini aja sih rutin lagi buat apa ya, maksudnya nggak rutin ya, membiasakan lagi gitu ya, sesuatu hal yang positif yang selama ini tuh sebenarnya sudah pernah saya lakukan gitu, lebih dikomitmenkan lagi, dibiasakan lagi kayak dari meditasi, terus komunikasi asertif sama
Itu sih saya mendapatkan pandangan bahwa suatu hal yang positif yang selama ini sudah saya lakukan itu ya ada baiknya untuk dibiasakan. Kalau kesannya setelah Mbak melakukan sesi konseling pertama ini gimana? Ya saya lumayan lega lah Bu ya. Maksudnya saya udah bisa ngeluarin emosi saya kayak gitu. Apa sih yang saya rasakan kayak gitu. Jadi lebih lega ya. Alhamdulillah kalau gitu, saya senang juga mendengarnya. Oke, dirasa perlukah untuk melakukan konseling pertemuan berikutnya? Boleh Bu, boleh. Nanti saya pengen cerita juga sih ke Ibu. Kapan itu kira-kira? Mungkin seminggu 2 atau 2 minggu lagi. 2 minggu deh Bu. 2 minggu aja. 2 minggu ke depan. Oke. Sebelum sesi ini diakhiri, mungkin saya ada penugasan, tapi mohon maaf ya Mbak ya, tadi karena saya belum menyiapkan ini, jadi mungkin saya ucapkan aja. Tugasnya adalah, bukan tugas sih ya, kayak untuk mengevaluasi Mbak sendiri, belajar untuk menyerang si over gitu ya. Ada namanya itu adalah win or loss table. Nanti Mbak membuat tabel, nanti saya kirimkan lewat WA tentunya. Nanti ada win sama loss. Yang win nanti dimana Mbak ini dituliskan namanya Mbak, yang satunya adalah si over. Nanti kalau misalkan Mbak sedang berada di konflik ini, terus Mbak bisa mengatasi dengan komunikasi adaptif, dengan zikir. Nah, berarti artinya Mbak lebih unggul daripada si over. Nanti skornya dikasih 100 ya. Dan kalau misalnya di dalam permasalahan ini datang lagi, ternyata Mbak overthinking lagi, apalagi sampai nggak mau makan daging, nggak mau nyapa, berarti si over yang menguasai Mbak. Nah, artinya nanti Mbak harus memberikan skor pada si over. Nanti di akhir, di total, siapa yang lebih menang, Mbak atau si over? Kira-kira Mbak pengen lebih menang dari si over atau pengen over yang menguasai Mbak? Saya pengen yang bisa bertahan, mampu si over. Oke, saya rasa Mbak pasti akan lebih menang dari si over ya. Kuncinya Mbak harus berusaha dan komitmen untuk kontrol emosi. Yes. Oke, bisa dilakukan ya Mbak ya nanti. Ya. Nanti kita akan cek lagi di 2 minggu ke depan. Iya Bu. Oke, karena konseling hari ini sudah cukup, mungkin saya akhiri. Terima kasih Mbak Il tadi sudah datang ke sini dan terbuka dengan saya. Mohon maaf kalau misalnya tadi selama konseling ada ucapan atau mungkin perlakuan saya yang kurang enak di hati Mbak Il. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang mau pulang? Iya. Oke, saya akhiri gitu Mbak ya. Iya. Silahkan